Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Ewit Channel. Ya Allah ya Karim, ya Malik ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, senantiasa Allah memberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya. Dan mari kita bersama-sama untuk selalu memohon, memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan umurnya agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh barokah dan penuh manfaat untuk diri kita dan untuk sesama. Untuk saat ini pula kami pun akan tetap memaparkan sebuah narasi tentang Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit merupakan orang pilihan dari ruh-ruh pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi serta seisinya. Untuk itu kita harus selalu mengikuti jejak dan langkah dari Satrio Piningit ini agar hidup kita terarah dengan suri toladannya kita untuk menuju kepada kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakiki datang dari hati nurani yang paling dalam, karena betul-betul ikhlas dan tulus, serta harus disadari dengan segala apa yang kita harus lakukan, karena kesadaran pribadi merupakan suatu hal yang terpenting dalam mencapai dan mencari jati diri. Seperti halnya tentang usia memang relatif. Ada yang muda, ada bayi, ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, ada tua. Sedangkan tua itu tentang usia, dewasa itu tentang karakter. Sehingga semua orang akan menjadi tua, namun tidak semua orang akan bisa mempunyai dan memiliki karakter yang dewasa. Kedewasaan seseorang tidak ditentukan oleh usianya, tapi kedewasaan seseorang ditentukan oleh cara berpikir, dari cara menggabungkan, cara chemistry antara hati nurani dan otak, cara berpikir, serta intelijensi manusia yang akan menentukan jati diri setiap individu manusia. Jadi kedewasaan menurut saya adalah cara berpikir seseorang ketika bisa menggabungkan antara hati nurani yang paling dalam dengan cara berpikir yang selalu mengarah kepada tentang kepositifan dalam kemaslahatan berkehidupan. Lantas kita masuk lagi kepada Satrio Piningit, manusia yang dalam bahasa Jawanya adalah Pirso Sederenge Winarah. Pirso Sederenge Winarah ini dalam bahasa Indonesia berarti bahwa beliau tahu sebelum sesuatu itu terjadi. Seolah-olah bahwa beliau itu ada yang memberitahu, bahkan ada yang membisikkan dari semesta dan juga dari Sang Pencipta, serta daripada para mukorobin dan para malaikat yang membisikkan kepadanya tentang sesuatu hal yang belum terjadi, yang suatu ketika akan terjadi pada kurun waktu yang lama dari sekarang dan mungkin yang masa yang akan datang. Nah ini kan, dari sini yang terkenal sekali adalah bahwa peramal yang di tanah Jawa adalah Ki Romo Joyoboyo. Pangeran Romo Joyoboyo merupakan salah satu raja Kediri yang melegenda di tanah Jawa. Bahkan sekarang di Nusantara ini sangat terkenal dengan ramalannya.
dengan bahasa istilah bahasa Jawa. Dengan ramalannya, nek pulau Jawa wis sabukan besi, iku bakale timbule yo goro-goro. Goro-goro sing nagoro, sing gawe rakyat nelongso. Jadi timbulnya gara-gara ini setelah Pulau Jawa memiliki rel kereta api dari Anyer Panarukan. Nah, ini kan setelah adanya rel kereta api ini berarti bahwa penjajahan di Indonesia itu udah mulai masuk waktu zaman penjajahan Belanda di tanah air kita, atau khususnya dikuasai dulu adalah Pulau Jawa, karena Pulau Jawa merupakan syarat sentral untuk menguasai Indonesia. Nah, timbulnya goro-goro ini di tanah air kita adalah setelah Pulau Jawa bersabuk besi atau mempunyai rel kereta api dari Anyer sampai Panarukan, dari Panarukan sampai Anyer, yang menimbulkan sebuah gejolak, yaitu penindasan oleh bangsa Belanda kepada Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Manusia yang ahli ramal seperti Ki Romo Joyoboyo atau Pangeran Romo Joyoboyo ini, itu biasanya beliau selalu betul-betul menghayati tentang pepatah dan filosofi Jawa, sangkan paraning dumadi. Jadi sangkan paraning dumadi itu dimaksudkan bahwa kita berasal dari mana dan akan kembali kepada siapa. Tentu saja akan kembali kepada Sang Pencipta. Semesta ini kembali. Jadi ibaratnya ada istilah dunia dan akhirat. Jadi sangkan paraning dumadi ini sudah jelas bahwa kita berasal dari mana. Pasti dari Sang Pencipta. Terus kita mau kemana? Mau kembali lagi pastinya. Akan kembali kepada Sang Pencipta kembali, yaitu di alam kematian kelak yaitu. Nah, ketika kita sebelum kembali, kita itu kemana-mana, dan istilahnya bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari rizkiku. Niscaya akan kuberikan engkau rizki yang engkau inginkan. Nah, ini di sini betul-betul bahwa Sang Pencipta telah menyediakan kita dan telah ibaratnya namanya menciptakan kita dari mulai tidak ada menjadi ada. Setelah ada, diberikanlah, disediakanlah seluruh ciptaannya untuk dimanfaatkan di muka bumi ini, yakni ya tumbuhan, hewan, ikan, dan segalanya untuk kebutuhan manusia. Agar manusia itu berpikir dengan jernih tadi, menjadi sebuah kedewasaan cara berpikir, sehingga bahwa manusia itu akan kembali lagi pada akhirnya kepada haknya, yaitu Sang Pencipta alam semesta ini. Adapun manusia yang diberikan namanya Pirso Sederenge Winara adalah manusia-manusia pilihan, seperti halnya Satrio Piningit, dan juga termasuk Raja Kediri, yakni Pangeran Prabu Joyoboyo, yang betul-betul mempunyai keistimewaan Pirso Sederenge Winara, yang maknanya adalah mengetahui sesuatu kejadian yang belum terjadi. Jadi kejadian yang akan datang, beliau diberikan pengetahuan-pengetahuan itu oleh Sang Pencipta tadi melalui para mukorobin, para malaikat, dan para horin-horin yang ada di sekitar kita. Tapi kepada siapa diberikannya? Ya tetap diberikan kepada manusia-manusia betul-betul mulia hatinya, betul-betul manusia yang berakhlakul karimah, yang selalu menghormati sesama, tidak menjelek-jelekan sesama, akan selalu menciptakan rasa damai, aman, dan sentosa. Disinilah Pirso Sederenge Winara itu diberikan kepada manusia-manusia pilihan seperti Satrio Piningit dan juga Pangeran Romo Joyoboyo. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.